Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi global warming itu menunjukkan bahwa di permukaan laut, kemudian di daratan, kemudian di atmosfer, itu suhunya saat ini naik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengalami kenaikan terhadap suhunya. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi itu telah meningkat dari 0,74 sampai kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Jadi bumi mengalami kenaikan suhunya. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi, ini adalah akibat adanya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon. Jadi ini adalah gas-gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah efek rumah kaca yang alami terjadi di bumi. Yang kedua adalah efek rumah kaca yang terjadi akibat aktivitas manusia. Jadi ada dua hal yang berbeda. Satu adalah efek rumah kaca yang alami terjadi di bumi, sehingga bumi itu suhunya tidak terlalu panas. Yang kedua adalah efek rumah kaca akibat dari aktivitas manusia yang menyebabkan suhu bumi itu relatif lebih panas. Jadi ini adalah gambar ilustrasi efek rumah kaca. Cahaya matahari masuk ke dalam bumi, kemudian sebagian panas ini akan dipantulkan kembali oleh bumi. Tapi nanti tidak semuanya itu dipantulkan menuju atmosfer, tapi sebagian nanti terperangkap seperti ini. Jadi ini seperti rumah kaca. Atau ilustrasi yang kedua yang lebih mudah, itu seperti halnya ketika kita memarkir mobil di terminal yang dimana di tempat parkiran itu tidak ada atapnya, maka biasanya itu cahaya matahari atau panas itu langsung masuk ke dalam mobil. Kemudian setelah kita buka, ingin masuk ke dalam mobil itu terasa sangat panas sekali karena udara atau panas itu tersimpan di dalam mobil. Seperti halnya efek rumah kaca mirip seperti itu. Efek rumah kaca ini panas yang masuk ke dalam bumi itu terperangkap di dalam bumi, tidak bisa terpantulkan keluar semuanya ke atmosfer. Jadi efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2-nya naik, dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Jadi faktor utamanya gas rumah kaca ini adalah kenaikan CO2, yaitu akibat kita membakar minyak, bisa mobil, bisa motor, kemudian pembakaran batu bara, pembakaran kayu, dan lain sebagainya, termasuk kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu menyumbang gas rumah kaca CO2 yang sangat besar ke atmosfer. Ini adalah ilustrasi bagaimana efek rumah kaca. Jadi panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan bumi. Ini cahaya matahari masuk. Kemudian sebagian cahaya matahari dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer. Jadi setelah masuk dipantulkan sebagian. Sebagian lagi tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Jadi sebagian lagi tidak dapat dipantulkan keluar atmosfer, yaitu tertahan gas rumah kaca, dan dia kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat energi yang masuk ke bumi itu 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. Jadi 25% sebelum mencapai bumi sudah dipantulkan. Kemudian 25% diserap oleh awan. Kemudian 45% diserap permukaan bumi. 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Jadi ini energi matahari yang masuk ke dalam bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Jadi sebenarnya energi yang terserap itu dipantulkan kembali. Tapi itu tadi tertahan gas rumah kaca, maka dia tidak bisa keluar dari bumi.
Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan. Dengan adanya efek rumah kaca, perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu adalah natural alami. Artinya di alam ya memang ada efek rumah kaca itu. Karena dengan adanya efek rumah kaca itu bumi menjadi hangat. Bumi tidak terlalu dingin, sehingga nanti tumbuh-tumbuhan, berbagai organisme dapat bertahan hidup. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas itu sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Jadi secara alami dari lingkungan timbul, kemudian ada aktivitas manusia juga menambahi gas rumah kaca itu. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu uap air, yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Setelah uap air nanti karbon dioksida yang terbanyak kedua. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua, timbul dari berbagai proses alami, seperti letusan vulkanik. Jadi ketika gunung berapi itu meletus, maka itu juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dia nanti akan menambah gas rumah kaca. Kemudian pernafasan hewan dan manusia. Jadi manusia yang menghirup oksigen, kemudian mengembuskan karbon dioksida. Kemudian pembakaran material organik. Jadi seperti halnya terjadi kebakaran hutan, akan menimbulkan gas karbon dioksida. Selanjutnya kita bahas efek rumah kaca yang alami. Jadi proses alamiah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Jadi Allah itu memberi atau mengatur bumi memiliki efek rumah kaca itu supaya bumi itu hangat. Dan segala organisme bisa bertahan hidup di bumi ini. Tanpa efek rumah kaca, temperatur muka bumi itu hanya minus 18 derajat Celcius. Jadi dengan adanya efek rumah kaca alami ini, temperatur bumi naik menjadi sekitar 15 derajat Celcius. Jadi dengan suhu permukaan bumi yang hangat ini, kita bisa melihat berbagai organisme bisa hidup di bumi ini dengan baik. Baik tumbuhan, flora maupun fauna. Ini adalah gambar atau grafik karbon dioksida di atmosfer. Jadi tahun 1960 sampai tahun 2010. Jadi kalau kita lihat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu meningkat. Jadi meningkat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dari tahun 1960 sampai 2010 datanya. Kenapa meningkat? Ya karena aktivitas manusia. Karena jumlah pabrik yang terus bertambah, kendaraan bermotor yang terus bertambah, mesin-mesin yang terus bertambah, dan aktivitas manusia lainnya terus meningkat, sehingga jumlah karbon dioksida di atmosfer pun juga ikut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah grafik hubungan antara kadar karbon dioksida dengan temperatur. Jadi ini CO2 yang atas, ini suhu temperatur. Kita bisa melihat ternyata ketika CO2-nya meningkat, maka suhunya juga meningkat. Jadi CO2 dengan suhu itu beriringan. Kalau CO2-nya meningkat, suhunya juga meningkat. Temperatur atmosfer berfluktuasi dalam skala yang panjang ribuan tahun. Grafik menunjukkan adanya korelasi antara temperatur dengan konsentrasi CO2 di atmosfer. Selanjutnya kita akan melihat video ilustrasi atau film yang akan membantu memahami bagaimana pemanasan global atau perubahan iklim itu terjadi. Saya perbesar dulu biar kita bisa melihatnya lebih jelas. The main cause is the more greenhouse gases in the atmosphere. Ya, silakan ditonton dan diperhatikan sehingga nanti bisa memahami lebih baik. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature.
Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. Selanjutnya efek rumah kaca. Jadi ada istilah sumber, kemudian ada rosot gas rumah kaca. Jadi kalau yang sumber itu maksudnya proses alamiah atau aktivitas manusia yang mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer. Kegiatan manusia terpenting sebagai sumber adalah pembakaran bahan bakar fosil. Jadi sumber gas rumah kaca atau yang memancarkan gas rumah kaca atau yang mengeluarkan karbon dioksida misalnya CO2 tadi, itu disebut dengan istilah sumber. Jadi kalau aktivitas kita mengeluarkan karbon dioksida itu berarti kita sebagai atau aktivitas kita sebagai sumber karbon dioksida. Sebaliknya rosot adalah dari yang menyerap bagian dari biosfer yang bertindak sebagai penampung karbon dioksida adalah lautan dan biomasa di darat, misal pepohonan. Jadi kalau kita pohon itu menyerap karbon dioksida, berarti karbon itu sebagai rosot. Kalau manusia dan hewan itu mengeluarkan karbon dioksida ketika bernafas, berarti manusia itu sebagai sumber gas rumah kaca. Kemudian emisi, kita mengenal dengan emisi. Emisi itu ya sumber dikurangi rosot. Jadi kita mengeluarkan karbon dioksidanya atau gas-gas rumah kacanya berapa banyak. Kemudian kita melakukan aktivitas yang dapat menyerap gas rumah kaca berapa banyak. Itulah emisi. Jadi sumber emisi karbon dioksida. Jadi ini sumber yang mengeluarkan karbon dioksida. Emisi CO2 dari aktivitas manusia sebanding dengan 6-8 miliar ton karbon pada tahun 1990. Jadi sangat besar ya. Ini artinya laju emisi rata-rata global kira-kira 1 ton karbon per orang per tahun. Sumber pokok emisi CO2 tiap tahun mencakup, jadi ini sumber utamanya, kegiatan yang mengeluarkan CO2 atau gas rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil dan pabrik semen. Jadi pembakaran bahan bakar fosil ini bisa jadi dalam pabrik, yang tentu pabrik kan menggunakan bahan bakar. Kemudian kendaraan bermotor, mobil, listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu semua mengeluarkan CO2 sebanyak 5,6 miliar ton karbon per tahun. Kemudian yang kedua adalah dari deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Jadi ketika deforestasi atau perubahan lahan, hutan menuju non-hutan, itu mengeluarkan karbon 0,5 sampai 2,5 miliar ton karbon per tahun. Kenapa itu mengeluarkan karbon? Ya karena dalam prosesnya kadang ada pembakaran lahan atau pembakaran kayu atau pembakaran pohon.
Selanjutnya, kalau kita tadi membahas sumber emisi, sekarang adalah rosot utama CO2. Jadi rosot itu yang menyimpan CO2, yang menyerap CO2 dari udara. Yang menyerap CO2 dari udara adalah yaitu disimpan oleh hutan atau pohon. Air laut pun juga menyerap, kemudian penyerapan oleh tanah. Jadi atmosfer di udara diserap oleh laut, kemudian diserap oleh tumbuhan, dekomposisi, nanti juga masuk ke dalam tanah. Kemudian ini pabrik ini adalah yang mengeluarkan, jadi dia sumber CO2. Artinya sebenarnya pemanasan global itu tidak akan terjadi kalau sumber atau ya asap yang dikeluarkan pabrik atau CO2 yang dikeluarkan dalam pabrik atau aktivitas manusia itu jumlahnya sama dengan yang diserap oleh pohon, air, dan tanah. Yang menjadi masalah adalah yang penyerapnya ini sedikit, yang dikeluarkan itu lebih banyak. Itulah yang menyebabkan bumi panas atau pemanasan global. Ini adalah kesimpulan dari IPCC, yaitu temperatur permukaan rata-rata global relatif stabil dalam kurun 1000 tahun terakhir. Jadi temperatur rata-ratanya itu stabil. Temperatur meningkat 0,8 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir dengan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. 100 tahun terakhir meningkat. Ini 100 data 100 tahun, ini data 1000 tahun. Pemanasan selama 50 tahun terakhir terkait dengan meningkatnya kadar gas rumah kaca. Jadi 50 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu pemanasannya itu karena terkait dengan kadar gas rumah kaca yang kadarnya meningkat di atmosfer. Jadi pemanasan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Pemanasan terbesar akan terjadi di kutub. 2-3 kali rata-rata global. Jadi pemanasan itu yang terbesar di kutub dan terendah di daerah tropis. Jadi kalau kita di negara tropis itu pemanasannya rendah, 50-70% dari rata-rata global. Walaupun nanti yang terjadi pemanasan adalah di kutub yang paling besar, tentu itu nanti imbasnya juga kepada kita yang berada di negara tropis. Misalnya karena es di kutub itu mencair, tentu nanti tinggi permukaan laut itu juga akan meningkat. Sehingga nanti akan ada pulau-pulau di Indonesia yang tenggelam. Atau nanti luas Pulau Jawa juga akan berkurang. Karena apa? Yaitu tadi, karena permukaan air laut meningkat. Proyeksi perubahan temperatur di tingkat regional sangat tidak pasti. Jadi biasanya pengukurannya secara global.